Jadi yang ketiga itu jihad fisabilillah, Pak. Jadi kalau pengertian di sini jihad fisabilillah itu ya ada konteks, yaitu kalau hadis penjabarnya nahnu narji'u min jihadil sugra ila jihadil kubra wa ma jihadul kubra ya Rasulullah qala jihadun nafsi. Jadi jihad itu sekarang tuh begini, Pak. Dulu kan di zaman dulu kan perang yang terbesar itu kan perang Badar, Pak ya. Ya Rasulullah waktu jaya lah ya, perang Badar, perang tuh Badar, terus perang apa lagi, Pak? Uhud kita kalah, Pak ya. Uhud musim kalah, terus perang Khandaq ya, perang Parit tuh, Salman itu. Terus perang apa lagi tuh? Banyak, Pak ya, Pak ya. Siffin ketika perang tentang sholat, perang tuh soft ya. Siffin artinya soft itu ya. Sholat tapi sambil perang, bukan gerakan barisan gitu. Soft itu barisan, Pak, Siffin ya. Kalau nggak beberapa inilah. Nah di saat perang Badar itu kan euforia, Pak. Islam euforia, menang ya Rasulullah, kita sudah menang perang Badar, perang besar kita menang ya Rasulullah. Kan begitu, Pak. Tapi apa, Pak? Kata Rasulullah, nahnu narji'u min jihadis sugra. Kita ini bukan perang besar. Kita ini baru menang dalam perang kecil. Loh, kata sahabat kan kaget, Pak. Lah bagaimana ya Rasulullah? Begitu besarnya perang ya kok kita bilang perang kecil ya? Apakah ada perang yang memang lebih dahsyat lagi, Pak? Kita siap-siaplah bikin senjata yang banyak kan gitu. Oh, bukan. Perang yang sesungguhnya adalah wama jihadul kubra ya Rasulullah qala jihadun nafsi, yaitu perang yang sesungguhnya paling besar adalah memerangi hawa nafsu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-ayah wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-hadis ad-dunya ma fiha kulluha mal'unatun ila dzakirallahi wa aliman au muta'aliman. Pertama-tama para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ucap syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya Allah. Yang telah menggerakkan kita semua, badan kita, fisik kita, dan terutama hati kita, sehingga bisa hadir di majlis ini yang insyaallah majlis ini salah satu majlis yang memang diridhoi oleh Allah, dan insyaallah inilah tujuan hidup kita sesama muslim, Pak ya. Memang kita hidup hanya untuk sebagai hamba-Nya Allah, dan memang berpegang teguh pada takwa kepada Allah, tentunya lewat Rasulullah SAW. Salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan, Pak, kejunjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang memang beliaulah yang membawa zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, kepada zaman yang terang benderang ini, yang memang masa ini kita alami, Pak. Insyaallah sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulullah, kita selaku umatnya, marilah Pak kita buka majlis ini dengan sholawat, Pak ya. Satu kali aja nggak apa-apa. Mari Pak sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak, bersingkat waktu sebelum kita mulai tema pada subuh ini, saya akan mohon izin kepada Bapak-bapak semua. Jadi intinya pada subuh ini saya bukan narasumber, tapi kita konteksnya adalah saling berbagi ilmu ya Pak, meskipun sedikit Pak ya. Saya masih ingat beliau ini sebagai pembina guru ini walau ayah itu Pak ya. Bapak-bapak, kita masih ingat meskipun saya tidak begitu mengenal sosok beliau, almarhum siapa Pak? Tentunya alangkah afdolnya Pak Hajah Fatihah ya Pak ya, khusus kepada beliau almarhum Pak Haji Edi Lukman Pak, luar biasa Pak beliau Pak. Makanya tadi kenapa saya buka kutipan hadis tadi Pak, ad-dunya wa ma fiha kullaha ma fiha Pak, itu dunia itu semua nanti itu akan dilaknat oleh Allah kecuali 3 hal Pak, kecuali 3 hal. Satu, itu dia punya harta tapi dzikir Allah, ya kan Pak ya, lewat punya harta sedikit banyak, itu hartanya digunakan untuk jalan Allah, dzikir Allah gitu. Bangun masjid, bersedekah, biasakan Pak, meskipun 5.000, 3.000, 2.000, biasakan tiap hari. Itulah yang memang diridhoi oleh Allah. Jadi bukannya seorang ustadz besar, kiai besar yang punya hak masuk surga, bukan seperti itu Pak. Keberlangsungan dunia itu 3 hal Pak, yang nanti tidak akan dilaknat oleh Allah. Tapi semua itu akan dilaknat, semua tidak akan dikasih rahmat oleh Allah, Mas ya Pak. Berarti dzikir Allah di sini itu bermakna ya Pak ya, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Makanya kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita yang mentang-mentang luar biasa, itu kesombongan diri kita Pak. Jadi enggak, seberapapun amalan kita, sehebat apapun ibadah manusia, itu tidak ada jaminan masuk surga. Surga hak prerogatif Allah. Jadi konteksnya pemahamannya begini Pak. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ibadah kita. Jadi semua adalah rahmatnya Allah. Kita masuk surga itu rahmatnya Allah, bukan sesuai dengan ibadah kita, bukan. Jadi sehebat apapun kita tidak boleh sombong, karena sombong itu sifatnya syaiton Pak, iblis. Gara-gara kesombongan diri kita, diri manusia atau diri seseorang, itu hampir sama dengan iblis nanti. Dia menggadaikan surga dengan kesombongannya, keangkuhannya lah yang dia nanti abadan selawas di neraka tadi, ya kan? Iblis kan gitu, nggak mau diperintah oleh Allah, ikutin Nabi Adam, nggak mau, dia sombong dia. Nah, sifat-sifat itulah yang kita hindari Pak ya. Saya melihat beliau dulu Pak Edi Lukman, meskipun saya tidak begitu mengenal, tapi kalau saya kemarin tanya sama Pak Budi, beliau ini luar biasa Pak. Saya bahkan tapi saya sendiri Pak ya, bisa katakan dia lebih mulia daripada kiai-kiai yang belum tentu Pak. Perjalanan di saat menjemput ajal maut beliau itu dalam kondisi ya Pak ya, muta'aliman. Bagian yang ketiga, orang yang selalu mencari ilmu. Perjalanan ilmu itu perjalanan surga loh Pak. Baitan fil masjid, dari rumah Pak, itu perjalanan surga. Bapak bisa merasakan nggak tadi ma'rifatullah? Kalau kita, mungkin saya sedikit ya, agak melebar dikit ya, mohon izin Pak. Kalau kita tidak sholat, belum sholat ya Pak ya, pasti kita kan was-was, ketakutan. Kalau punya iman Pak ya,
Masya Allah belum sholat ya. Tadi Bapak itu kita semua insya Allah tadi melihat Allah secara hakiki. Alhamdulillah, coba rasakan Pak. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah tuh. Alhamdulillah, keikhlasan dulu Pak. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa sholat subuh berjamaah bersama Pak Haji Haryanto, Pak Haji, semuanya ya. Itu rasa ketika mengucapkan Alhamdulillah, perbuatan ibadah tadi, kita berjamaah tadi, sholat tadi khususnya, kewajiban itu, Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa sholat berjamaah. Itulah Pak, itu seakan-akan kita bisa merasakan Allah lah itu di situ Pak. Itu Pak, kelegaan hati kita Pak. Nah, khusus untuk Pak Haji Edi Kurman almarhum ini, Pak insya Allah saya melihatnya, mata saya dari sisi saya Pak itu luar biasa, karena cerita kisah beliau tuh kesini katanya Pak, mau kesini kan itu, ya kan? Berarti apa? Allah menjamin Pak, perjalanan manusia dalam keadaan berjalan atau naik apapun, tujuannya untuk majelis ilmi atau sholat, luar biasa Pak. Kasat mata manusia bisa melihat itu, ya kan? Kalau di situ itu luar biasa itu, subhanallah Pak. Moga-moga kita nanti juga akan bukan hampir sama nasibnya, bisa di dalam keadaan mencari ilmu ya. Dan disitulah kita diambil oleh Allah luar biasa, dan kita insya Allah jadi mati yang husnul khotimah. Dan salah satunya Pak Haji Lukman ini saya sendiri meyakini beliau pasti husnul khotimah. Makanya monggo bapak-bapak hadiah Fatihah buat beliau almarhum, semoga amal perbuatan beliau diterima oleh Allah, dan kalau memang ada kesalahan karena sifat manusia adalah al-insanu mahalul khata wa nisyan, diampuni Allah, kasih tempat yang luar biasa di sisinya Allah dan layak. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik Pak, Bapak-bapak, tema pada pagi hari ini 3 amal yang disukai oleh Allah. Di suatu zaman Rasulullah ada sahabat namanya Abidar Pak ya, dia mempertanyakan Pak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat amali ahabu ilallah, amalan apa sih ya Rasulullah yang disukai oleh Allah? Qala, ngucap sapa Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. 3 hal Pak ya. Abidar menanya Rasulullah, dan Rasulullah menjawab as-salatu ala waktiha. Jadi di sini maksudnya adalah, kalau di kitab-kitab kuning itu begini Pak, ya namanya itu maksudnya sholat pada waktunya disertai dengan bil jamaah. Artinya adalah sholat pada waktunya dan berjamaah, gitu Pak. Kan kalau sholat jamaah itu kan luar biasa Pak ya, pasti Bapak udah paham, dan para asatidz juga udah menjelaskan, banyak kiai-kiai menjelaskan di mana-mana di al-hadis, man dawama ala sholatil jamaah lam yusibhu fakun. Barang siapa yang membiasakan sholat berjamaah, maka dia tidak akan takut fakir. Fakir di sini konteksnya itu maksudnya ailam yahtajid ila ghairihi fid dunya. Dia tidak akan butuh perkara yang lain. Kalau kita asik dengan sholat jamaah karena kewajiban, ya Pak, nanti wajib itu terkesan kebutuhan kita Pak. Karena memang hidup tanpa sholat, tanpa berjamaah itu ada yang kurang. Kalau bapak-bapak sudah biasa berjamaah, ya akan
Kalau nggak jamaah kan nyesel. Wah, masya Allah, hari ini kok saya nggak bisa berjamaah, ya Allah, kan gitu. Pasti gitu. Itulah nikmatnya Pak. Dan dia tidak akan Pak, di dunia tidak akan membutuhkan yang lain. Rezeki pasti dikasih Allah. Tapi ya itu, saya sendiri juga belum mampu untuk itu Pak, punya hati yang seperti itu Pak, punya pemahaman yang seperti itu. Tapi itu jaminan Allah. Tidak akan butuh yang lain Pak. Dan dijamin tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Itu nas Pak. Kalau nas itu mutlak Pak. Hadis pun diriwayatkan Riyadhus Shalihin sahih. Tapi kita ini Pak ya, yang melakukan ini, inilah kita yang bikin tidak tidak ini. Jadi yang membiasakan sholat, contohnya gitu. Dan yang kedua adalah suma'ayu ya Rasulullah. Terus apa lagi ya Rasulullah? Qala ngendika sapa Rasulullah, birrul walidain. Nah, kalau birrul walidain yang punya bapak ibu itu ya Pak, luar biasa Pak kan sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, ahli ibadah, tapi kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita Pak, percuma Pak, percuma Pak. Karena jelas kan Pak konteksnya yang ridallah biridul walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Wong ridhonya Allah tergantung kepada orang tua kita, bagaimana Pak? Itu sudah kontrak Pak. Kita pasti ingat yang dikisahkan oleh di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, banyaklah ustaz-ustaz yang cerita, yang mengisahkan begitu hebatnya seorang Sa'labah, ya kan? Wah, hari ibadah dia Pak, siang, malam, pagi, sore di masjid Pak. Cuman gara-gara dipanggil ibunya, ya kan, nggak mau nyautin Pak. Padahal kan wala taqul lahum ufin ya, bicara yang kasar kepada orang tua itu nggak mau nyautin loh Pak, nggak bicara kasar Pak. Selama hidupnya dia itu mengutamakan ibadah Pak. Hebat dia Pak, hebat luar biasa. Pokoknya kalau dilihat dengan penilaian manusia udah pasti surga ini karena ibadah. Tapi cuman satu hal, ketika dipanggil ibunya, beliau sayangnya pada saat itu tidak mau menjawab, asik dengan ibadah. Alasannya mengganggu kekhusyuan. Nah itulah Pak. Apa coba? Di akhir hayatnya dikisahkan sehebat apapun dia tidak bisa syahadat Pak. Susah matinya Pak. Sehingga temannya bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Sa'labah ahli ibadah, tapi ketika ini kok susah meninggal dan dituntun Pak untuk bersyahadat, itu nggak bisa, lidahnya kaku Pak, nggak bisa mengucapkan. Padahal dia ini kan luar biasa. Terus kata Rasulullah, wahai Sa'labah, kamu punya masalah apa dengan orang tua kamu? Nah, terus akhirnya kisah cerita poinnya adalah ketika pada saat itu terus ibunya dipanggil sama Rasulullah, wahai ibu, ini putramu Sa'labah ahli ibadah, kenapa? Apa yang menyakiti hati ibu? Iya ya Rasulullah, Sa'labah memang orangnya alim, ahli ibadah, siang malam sore waktunya buat ibadah sama Allah. Tapi ketika tatkala saya membutuhkan dia, memanggil dia tidak menghiraukan saya, sehingga saya sakit hati Pak, dan itu tidak diucapkan. Terus kenapa kamu tidak ampuni putramu, wahai ibu? Oh nggak bisa Pak. Oh kalau begitu Sa'labah saya bakar, boleh nggak? Kata Rasulullah, saking ngasih kode Pak ya, supaya ibu jangan berkeras hati.
Terus akhirnya apa? Oh ya Rasulullah, jangan, apapun itu adalah putra saya. Ya, makanya tolong ibu maafkanlah Sa'labah. Dimintakan maaf sama Rasulullah, Pak. Akhirnya seorang ibu tadi memaafkan Sa'labah, dan di akhir hayatnya Sa'labah begitu dapat ridho dari ibunya, begitu mudahnya dia bersyahadat dan menjemput ajalnya, sehingga itulah Pak, ridho biridul walidain. Makanya kita Pak, hati-hati Pak sama ibu Pak. Wakil Tuhan ya orang tua, tidak kiai, tidak ustadz, tidak habaib Pak. Tidak ada kamusnya itu Pak. Ya, itu yang kedua hal Pak. Banyak kisah-kisah yang lain-lain lah gitu. Jadi itulah kalau kita kembali ke rahmatnya Allah Pak tadi. Makanya kan kembali tadi ke hal yang tadi, bahwa kita masuk surga tidak bisa mengadakan amal kita, ibadah kita, tidak bisa, nggak bisa. Semua itu hak Allah. Selama 70 tahun manusia itu misalkan fasik, tapi kalau ketika mau meninggal dia bisa bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hak Allah Pak. Kan masuk surga Pak, itu hak Allah masalahnya Pak, rahmatnya Allah. Nah, makanya kita memang mencari rahmatnya Allah di dunia ini Pak. Tentunya dengan bersyariah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Pokoknya yang namanya takwa itu kan simpelnya kan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Tarkul ma'asi itu ya takwa gitu Pak. Gitu aja simpelnya. Terus kembali lagi ke tema yang ketiga adalah summa ayu ya Rasulullah. Yang ketiga Pak, al jihadu fi sabilillah. Jadi yang ketiga itu jihad fi sabilillah Pak. Jadi kalau pengertian di sini jihad fi sabilillah itu ya ada konteks, yaitu kalau hadis penjabarannya nahnu narji'u min jihadil sugra ila jihadil kubra wa ma jihadul kubra ya Rasulullah, qala jihadun nafsi. Jadi jihad itu sekarang tuh begini Pak, dulu kan di zaman dulu kan perang yang terbesar itu kan perang Badar Pak ya Rasulullah. Waktu jaya lah ya, perang Badar, perang tuh Badar, terus perang apa lagi Pak? Uhud kita kalah Pak ya, Uhud Muslim kalah, terus perang Khandaq ya, perang Farid tuh, Salman itu, terus perang apa lagi tuh, banyak Pak ya, Siffin ketika perang tentang sholat, perang tuh soft ya, Siffin artinya soft itu ya, sholat tapi sambil perang, gerakan barisan gitu, soft itu barisan Pak, Siffin ya. Kalau nggak beberapa inilah. Nah di saat perang Badar itu kan euforia Pak, Islam euforia, menang ya Rasulullah, kita sudah menang perang Badar, perang besar kita menang ya Rasulullah, kan begitu Pak. Tapi apa Pak kata Rasulullah, nahnu narji'u min jihadis sugra. Kita ini bukan perang besar, kita ini baru menang dalam perang kecil. Loh, kata sahabat kan kaget Pak. Lah bagaimana ya Rasulullah? Begitu besarnya perang ya kok kita bilang perang kecil ya? Apakah ada perang yang memang lebih dahsyat lagi Pak? Kita siap-siap lah bikin senjata yang banyak kan gitu. Oh bukan. Perang yang sesungguhnya adalah wama jihadul kubra ya Rasulullah, qala jihadun nafsi, yaitu perang yang sesungguhnya paling besar adalah memerangi hawa nafsu Pak. Nah ya kan Pak, hawa nafsu itu Pak yang perang yang paling besar. Nah sekarang inilah kita yang hadapin Pak, hawa nafsu. Kita kendalikan nafsu kita Pak, supaya tidak ingkar kepada Allah dan tidak ada kesombongan-kesombongan kepada Allah. Maka marilah Pak kita sama-sama memperbaiki diri kita Pak. Perjalanan hidup kita akan mau kemana arahnya kita yang tentukan, dan insya Allah
mencari ridhonya Allah dan memang mencari rahmatnya Allah. Jadi dulu ada kisah Pak, sedikit lagi Pak ya, jam berapa nih Pak? Udah selesai ya? Jadi ada kisah dulu, ada 3 orang ini gini Pak, apa di dalam Al-Qur'an begini, ibadah ada 3 hal. Orang, hai Fulan, kenapa kamu bisa di surga? Dipanggil sama Allah. Iya ya Allah, karena apa? Karena saya ketika masa hidup saya di dunia, saya ibadah, menyembah dan takwa kepadamu ya Allah. Terus usia kamu di dunia berapa? Saya 80 tahun ya Allah. Ya sudah, kamu di surga 80 tahun. Itu Pak, karena kamu mengajarkan ibadah kamu masuk surga karena ibadahmu. Kamu di dunia berarti 80 tahun, kamu cukup di surga 80 tahun. Habis itu kamu masuk neraka. Loh kok begitu ya Allah? Lah iya, karena kamu mengandalkan diri kamu, tidak mengakui sebagai rahmat dari aku. Terus yang 2 golongan Pak, 1, kamu di dunia ya suka fasik kamu, nggak mau diajak kebaikan kamu nanti. Ya udah sekarang kamu masuk neraka. Dia lari Pak masuk neraka Pak. Loh, stop. Kenapa kamu pede banget kamu saya suruh masuk neraka? Iya ya Allah, saya menyesal ya Allah. Dulu Allah perintahkan untuk ibadah, saya nanti entah begitu susahnya saya Pak. Mumpung Allah memerintahkan saya pada saya menyesal. Kenapa di dunia saya kalau diperintah oleh Allah hal yang kebaikan, kewajiban saya selalu nanti. Menunda-nunda. Nah sekarang saya diperintah oleh Allah, maka saya tidak akan mengulangi hal itu. Meskipun ke neraka, saya karena perintah Allah, saya lari cepat-cepat ke neraka. Stop kalau gitu ya sudah, kamu sudah ini, ya sudah kamu nggak sana ke neraka. Loh bagaimana ya Allah? Udah kamu masuk surga. Karena sekarang kamu sudah mulai saya perintahkan dan kamu mengikuti langsung seketika. Berarti apa Pak? Kembali lagi, tidak boleh mengandalkan ibadah kita karena itu nafsu Pak, kesombongan lah yang wah aku bisa begini, orang lain itu enggak salat jamaah, pas jamaah kok malah pergi, malah kerja hubutunya itu. Nah itu enggak boleh Pak, enggak boleh, itu hilang Pak, itu hilang amalan kita Pak. Makanya dalam konteks kata beliau husnudon, kata beliau ini, semua meskipun kita lihat secara kasat mata itu perbuatan kurang baik, kenapa konteks Islam itu bilang bahwa itu kita harus berhusnuzon? Itu Pak rahasianya Pak, karena kendali hati Pak. Baik, mungkin sekelumit yang saya bisa sampaikan di sini, tapi saya tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak, sekedar sharing Pak ya, karena saya yakin majelis-majelis yang inilah yang memang nanti kita akan menyaksikan di sana, kita di sana pun saya yakin kita bisa berkumpul seperti ini Pak. Ya, moga-moga Pak ya kita di surganya Allah nanti.